Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di sini di cerita kita di Kamar Tika part 5. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. BTW bunyi tak tok nih nggak apa-apa ya, soalnya di rumah gue lagi renovasi rumah. Hari ini di CKKT Part 5 ada 3 kiriman cerita horor dari teman-teman di seluruh Indonesia. Yang pertama dari Ayu, kedua dari N, ini teman gue nggak mau disebutin namanya. Yang ketiga dari Mace, dia panggilannya Mace gitu. Kita masuk ke cerita yang pertama. Kiriman cerita dari Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ibu, kami mengirimkan naskah cerita horor kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan atau kata-kata yang menyinggung. Nah guys, gue nggak tahu apakah Ayu ini temennya Amel di CKKT part 1. Soalnya Ayu juga menceritakan kejadiannya ketika sedang menjalani proses pengajuan nikah. Langsung yuk ke ceritanya. Waktu itu kejadiannya saya sedang menjalani proses pengajuan nikah dinas dengan calon suami saya ketika itu, yang sekarang sudah menjadi suami saya. Kejadiannya tepat di daerah Kalimantan, yaitu di Kota P pada tahun 2021. Saya berangkat dari kampung halaman beserta ibu saya dari NTB Sumbawa. Setibanya di Kota P, saya menginap di rumah teman calon suami saya yang ada di kota tersebut. Rumah tersebut jarang ditinggali karena pemiliknya tinggal di asrama TNI. Rumah itu hanya rumah transit kalau pemiliknya ke Kota P, jadi jarang sekali ditempati. Setelah saya dan calon suami mengurus berkas-berkas pengajuan nikah di kantor, saya mengalami kejadian aneh atau janggal di rumah ini. Jadi guys, cerita kejadian pertama dari Ayu. Waktu pagi-pagi jelang subuh di rumahnya, ibunya kan sedang masak nih, bikin sarapan. Ya udah masak, serang. Tahu-tahu ibunya Ayu tuh ngedengar suara hentakan kaki mondar-mandir. Terus kayak ada orang aja di belakangnya gitu kan. Terus ibunya Ayu tuh ngecek ke belakang sampai 3 kali ngecek, tapi nggak ada apa-apa. Ya udahlah, ibunya Ayu masak lagi sampai selesai. Terus dalam hati, oh ini mungkin perasaan aku aja gitu kan. Pagi harinya, Ayu bangun tidur, ibunya Ayu menceritakan kejadian yang ibu alami ketika di dapur. Jujur ketika itu Ayu sangat merinding banget katanya. Kemudian malam harinya, ibu, saya dan suami duduk santai di ruang tamu sambil menonton TV. Nah, jadi mereka bertiga nonton TV, kemudian suaminya Ayu dan juga ibunya mendengar ada suara gedor-gedor pintu. Nah, terus suaminya refleks dong dengar suara gedor-gedor pintu kan. Refleks nanya, siapa? Tapi nggak ada jawaban, nggak ada sautan. Ya udah, nonton lagi kan mereka bertiga. Gak lama, dengar lagi suara gedor-gedor pintu. Akhirnya suaminya ngecek keluar, buka pintu, celingak-celinguk, lihat siapa sih gitu yang gedor-gedor pintu. Tahu-taunya tidak ada orang. Ketika itu saya panik sekali dan ketakutan banget, Bu. Tapi ibu saya dan suami saya menenangkan saya. Ya pas itu masih calon suami ya. Keesokan harinya Ayu ngurus lagi nikah kan ke kantor suaminya. Nah pas setelah itu pulang udah jelang sore. Waktu itu siap-siap lah semuanya, beres-beres, bersih-bersih. Lanjut langsung nonton TV di ruang tengah. Nah tiba-tiba dengar ibunya Ayu teriak, Ayu, yuk Ayu, sini yuk. Ayu menjawab, ada apa Bu? Yuk, ini loh, tolong carikan sisir ibu jatuh di bawah tempat tidur. Padahal tadi ibu nggak lagi sisiran, tapi tahu-tahu sisir di atas meja rias terpental jatuh di bawah tempat tidur. Lalu ya udah kan, Ayu nyari tuh sisir di bawah tempat tidur, dapet. Nah pas mau ngambil, sisirnya tiba-tiba menghilang. Terus kan masih penasaran tuh, karena sisirnya belum juga ketemu. Akhirnya nyuruh suaminya juga nyariin sisirnya sampai ngegeledah satu kamar, tapi nggak ketemu-ketemu. Kemudian sore harinya pemilik rumahnya yang juga teman suaminya itu datang. Terus Ayu dan suaminya menceritakan hal janggal, kejadian aneh yang terjadi di rumah itu kan. Nah ternyata temannya suaminya atau yang pemilik rumah itu menceritakan bahwa dulu di depan rumahnya ada wanita
Jadi, jika ada orang yang menginap atau ada orang baru yang singgah menginap di rumah situ atau di area rumah situ suka diganggu. Usil banget ya. Kemudian keesokan harinya adalah hari libur nih. Siang hari suaminya atau calon suami Ayu ketika itu lagi menonton TV. Terus ketiduran nih kan. Gak lama kemudian saya mendengar suami saya teriak. Lalu saya mendatangi suami saya. Ada apa, Mas? Ada apa? Itu. Tadi pas aku terbangun, tiba-tiba aku ngeliat kamu ada di samping aku sambil tersenyum menyeringai. Terus aku tuh kayak tindihan dan kayak dicekek, gak bisa bernafas. Lalu aku berkata, enggak Mas, aku gak lagi tidur di samping Mas. Aku lagi di dalam kok. Jadi kalau bukan kamu, siapa yang di samping aku? Enggak Mas, beneran, aku ada di dalam kamar. Serem juga ya guys, jadi hantunya bisa menyerupai wajah Ayu. Izin Ibu, sebenarnya masih banyak lagi cerita horor dari rumah tersebut selama kami menempatinya sementara, selama kami pengajuan nikah. Tapi nanti ceritanya kepanjangan. Oh ya Ibu, sebelum kami keluar dari rumah tersebut, suami kami juga menemukan benda aneh yaitu pasir dan kayu yang dililit benang hitam. Lalu kami menyampaikan hal tersebut ke pemilik rumah. Dan pemilik rumah langsung menghubungi orang pintar. Kemudian pemilik rumah langsung membuang barang tersebut ke sungai yang mengalir. Karena jika dibuang oleh orang lain, pasti barang tersebut akan kembali lagi ke rumah itu. Kata orang pintar, ini adalah kiriman santet dari orang lain. Wallahu alam. Alhamdulillah Ibu, kami selesai pengajuan nikah di kantor. Dan saya dan ibu saya langsung pulang ke tempat kami berasal, yaitu di NTB Sumbau. Cerita selanjutnya kiriman dari Mace. Halo Mace, apa kabarnya? Izin Ibu mengirimkan cerita horor. Kejadiannya tahun 2018 saat suami berdinas di salah satu kota di Pulau Kalimantan, yaitu di Kota P. Kejadiannya saat itu di asrama kami, Bu. Saat itu rumah kami sedang direnovasi. Ingat banget hari itu hari Sabtu. Kalau dulu tiap Sabtu asrama itu sepi karena tetangga banyak yang pada weekend dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena banyak tetangga kami asli orang sana. Waktu itu saya lagi senang-senangnya menganyam tas dari Talikur. Kalau udah menganyam tas, saya lupa waktu. Apalagi ketika itu kami belum punya anak. Seringkali juga makan dan minum juga lupa, saking asiknya menganyam. Jelang malam, saya masih asik menganyam. Pas itu suami lagi di Kota B. Pratugas persiapan berangkat ikut Satgas ke Kongo, Afrika. Nah, sekitar jam 7 malam, Mace mendengar suara pintu kebanting dari arah rumah sebelah. Dia pikir anaknya tetangga, karena tetangga punya anak kecil. Namanya juga rumah asrama itu kan berdekatan ya, berdempetan. Tapi Mace mikir, kok sepi? Kemudian Mace berniat untuk ngechat tetangganya. Tetangganya itu seniornya Mace. Lalu dichat kan nih, Mbak ada di rumah nggak? Dia jawab, enggak tuh dek, memang kenapa? Oh enggak Mbak, saya pikir ada di rumah. Langsung Mace deg-degan gak karuan rasanya. Waduh, ini udah sepi, gak ada orang di rumah tetangganya, tapi kok ada suara pintu kebanting gitu kan. Kemudian gak lama saya nutup korden jendela, lalu menyalakan TV, dan lanjut menganyam lagi. Gak lama suami saya telepon. Pas banget saya masih merinding saat itu. Nah, terus Pace telepon kan ke Mace, video call. Di situ Mace sambil menganyam. Tapi setelah itu Mace nggak ingat kejadian apa-apa lagi. Jadi dari POV-nya Pace, pas ketika ditelepon itu, Mace itu kalau ditanya tidak merespon. Diem aja, nunduk, terus tiba-tiba menangis. Nah, terus Pace panik kan, matiin lah telepon. Terus nggak lama Pace nelpon ke temennya, ke lettingannya. Bro, saya bisa minta tolong kah? Istri saya tampaknya kerasukan. Tolong kok ke rumahku dulu kah? Terus gak lama temennya si Pace, lettingannya itu datang bersama istrinya. Tapi karena rumahnya sudah terkunci, akhirnya didobrak itu.
Dan di situ temannya melihat Mace itu lagi menangis, histeris, berteriak-teriak, berontak. Tatapannya juga kosong. Lalu nggak lama Mace dipasangkan rosario. Tapi malah sama Mace, rosario-nya itu ditarik sampai putus. Padahal kalau dipikir, tali atau benang rosario itu sangat kuat. Kemudian, karena tidak mempan dengan rosario tersebut, lettingan suaminya membacakan ayat-ayat dan air tersebut diusapkan ke wajahnya Mace. Kemudian Mace juga diberi air hangat, disuruh minum. FYI, lettingan suaminya itu beragama muslim. Kemudian lambat laut, Mace mulai tenang dan mulai sadar. Ketika sadar, Mace bingung, kok udah ada teman-temannya di rumah itu, ada tetangganya beberapa, ada lettingan suaminya dan istrinya. Dan pada malam hari itu, akhirnya Mace tidurnya ditemani oleh istri lettingan temannya itu sampai pagi, karena Mace takut. Izin ibu, pasti ibu sudah tahu rumah dinas kami di mana letaknya. Di komplek paling belakang dan paling pojok, sebelahan dengan mesin air. Info yang saya dapat memang area tersebut sangatlah angker. Demikian ibu cerita dari saya. Besok-besok saya cerita lagi bu, karena masih banyak lagi kejadian yang saya alami di asrama. Selanjutnya kiriman cerita dari temen gue N, dia nggak mau disebutin namanya. Tik, aku mau ikut kirim cerita, namaku jangan disebut. Oke, kita sebut aja namanya N ya, di kota B. Kejadiannya kira-kira 2017 atau 2018, Tik, aku lupa. Ceritanya, waktu itu aku ikut suamiku dinas keluar kota di kota Jogja. Aku menginap di salah satu hotel di Jogja. Suatu malam, setelah suamiku pulang kerja, aku ajak suamiku jalan-jalan di sekitaran Malioboro. Aku dan suamiku keluar hotel setelah sholat Isya, sekitaran jam 7.30 malam. Lalu aku keluar kulineran, foto-foto, dan menikmati suasana Jogja. Lalu, karena aku merasa bosan, aku iseng ajak suamiku untuk nonton ke bioskop. Aku lupa tepatnya jam berapa, tapi kayaknya jam 10-an. Waktu itu, aku inget banget aku dan suamiku nonton film Pengabdi Setan. Kan lagi heboh-hebohnya tuh. Oh ya, waktu itu aku pesen tiket, aku pastikan yang nonton gak cuma kami berdua. Ketika aku pesan, aku lihat di layar sudah ada 6 kursi yang sudah dipesan. Lalu aku lega. Namun kami pesannya tuh last minute, film akan dimulai. Oh, jadi si N ini dia mesen tiket memastikan bahwa yang nonton itu gak hanya mereka berdua. Lalu dia lihat di layar kan sudah ada 6 kursi yang dipesan. Tapi dia mesen tiketnya itu last minute sebelum film dimulai. Kemudian kami masuklah ke dalam bioskop. Lalu kami duduk menonton. Nggak lama, sekitar 10-15 menit kemudian, aku melihat ada beberapa orang masuk, sekitar 15-20an orang masuk ke dalam bioskop. Tapi masuknya bertahap, awalnya 5 atau 2 orang, kemudian disusul 5 lagi, dan seterusnya. Pokoknya banyak, kurang lebih 20-an orang. Mereka duduk berpencar, ada yang di depan, ada yang di belakang. Tapi nggak lama, aku lihat ada penonton yang keluar, sekitar 4 atau 6 orang. Aku lupa, pokoknya mereka keluar dan nggak kembali lagi ke dalam bioskop. Ya udahlah, setelah itu si N sama suaminya nonton tuh film. Ngelanjutin nonton filmnya. Tapi yang dirasakan N itu di dalam, hawanya tuh panas, terus kayaknya tuh AC nggak mempan. Pokoknya mencengkamkan banget. Terus yang bikin N heran tuh, kok orang-orang di dalam bioskop tuh kok sepi gitu, nggak ada suaranya. Biasanya kan kalau ada adegan film pas lagi jump scare atau lagi pas lagi ngeliat hantu kan, orang suka teriak atau apalah berisik gitu kan. Kok ini kok sepi gitu suasananya gitu. Si N bilang suasana ketika itu benar-benar horor. Ditambah lagi filmnya sangat-sangat horor. Tapi nggak ada suara-suara manusia, hanya suara sound dari film tersebut. Kemudian film kan udah selesai tuh. Si N dan suaminya berdiri kan, mau ninggalin kursi menuju pintu keluar. Tapi N ngelihat sekilas dari penglihatan dia, kok orang-orang di situ kok nggak ada yang berdiri, nggak ada yang beranjak dari kursinya untuk keluar. Si N ngelihat mereka itu hanya tunduk, diem aja gitu, nggak bergerak-bergerak. Tapi N nggak ambil pusing, dia langsung keluar menuju pintu keluar itu kan. Ya udah, dia nggak mikirin tuh kenapa orang-orang nggak berdiri, nggak beranjak dari kursinya.
Nah, pas keluar, suasana bioskop itu sebagian lampu udah dimatiin. Karena itu kan jam terakhir tayang film di bioskop itu. Nah, lalu mbak-mbak penjaga menegur si N dan juga suaminya. Iseng nih mungkin kan nanya, "Mbak, Mas, nggak ada nih barang yang ketinggalan?" Terus dijawab lah sama N, "Nggak ada mbak, insya Allah nggak ada yang ketinggalan." Mbak-mbaknya tanya lagi, "Seru ya mbak filmnya? Serem gak mbak?" Dalam hatiku, ih ini mbak ramah banget sih, nanya-nanya segala, basa-basi kali ya. Terus dijawab sama N, "Seru kok mbak, serem banget malah." Lalu mbaknya bilang, "Hebat ya mbak sama masnya, berani banget nonton berduaan doang. Memang gak takut mbak?" Hah? Lalu aku jawab, "Berdua mbak? Enggak kok, ada banyak mbak di dalam, lumayan kok mbak. Mungkin sekitar 20-an juga ada." Lalu mbaknya ngomong lagi, "Mbak, enggak mbak, cuman kalian berdua aja yang ada di dalam itu. Tadi 6 orang udah keluar duluan, katanya mereka ketakutan ngelihat penampakan." Aku dan suamiku pandang-pandangan. Langsung bilang ke mbaknya, "Mbak, yaudah mbak, makasih ya mbak ya." Langsung deh aku jalan cepat keluar dari area bioskop itu. Itu aja Tik ceritaku. Tapi kalau aku ingat kejadian itu, sumpah aku auto merinding. Aku yakin banget apa yang kulihat. Suamiku juga lihat kalau di dalam bioskop itu ada orang ramai, lumayan lah 20 orangan. Tapi ternyata di dalam itu cuma kami berdua. Gue jadi ikut merinding nih. Oh ya Tik, info yang aku dengar dulu di bioskop itu pernah terjadi kebakaran dan memakan jiwa. Itu dulu Tik cerita dari aku. Nanti kalau ada lagi aku kirim-kirim ya. Oke, makasih En. Sekian cerita hari ini di part 5 di Cerita Kita Kamartika. Share sebanyak mungkin ke teman-teman dan jangan lupa subscribe dan kalau bisa tonton sampai habis ya. Makasih banyak Mace, En dan juga Ayu. Sampai jumpa lagi.